Tetapi catatan dosa kita ada di malaikat atid. Malaikat atid pasti sudah menyampaikan pada Allah Ta'ala. Tinggal mohon ampun ya. Siapapun pemirsa di rumah juga saya ajak jelas ya adab doa, basmalah, hamdalah, sholawat Nabi, kemudian syahadat, kemudian fatihah, kemudian baru berdoa. Ya, untuk yang tumor doanya kurang lebih seperti ini, kurang lebih aja ya, tapi jelas khusus untuk Bu Endang, khusus untuk Bu Endang dengan suami ya. Ya Allah, jika saya terkena tumor payudara sebelah kanan, nggak cerita ya? Nggak cerita, tapi tadi menyebutkan juga tentang suami, mungkin beliau juga sudah mendapatkan sebenarnya, informasi itu. Ya, bisa aja sudah mendapatkan informasi tersebut atau memang sudah melihat acara saya sehingga tahu fokusnya ke arah suami. Nah, kanan katanya. Tumor sebelah kanan. Oh, kanan ya. Jadi tumor sebelah kanan. Jadi tumor sebelah kanan ini berarti memang insya Allah biasanya dengan suami. Insya Allah loh ya. Karena biasanya kalau dengan orang tua relatif biasanya kalau orang tua kiri biasanya. Ini kanan. Ini kanan relatif dengan suami. Kalau kiri relatif dengan orang tua. Enggak selamanya pasti. Tapi enggak selamanya pasti. Tapi biasanya persentase besar seperti itu. Nah, kalau itu sudah jelas, kemudian kalau memang suami sudah meninggal, cobalah tetap catatan dosa kita itu kan kepada Allah ya, pada Allah istilahnya. Ibu Endang cobalah tetap mohon ampun. Sebenarnya kalau tumor sebelah kanan ini ada faktor baik. Jadi Bu Endang ini sering memberikan masukan-masukan baik kepada suaminya. Tapi kayaknya suaminya emosional barangkali, jadi beliau akhirnya lebih diem. Jadi punya baik tapi akhirnya diem karena suaminya lebih galak. Nah, inilah yang harus kita ketahui bahwa kematian seseorang memang kalau kita itu mau melihat kematian seseorang memang umur itu haknya Allah. Tetapi kalau kita melihat dari salah satu ayat Quran menceritakan wala tulqu biaidikum ila tahlukat. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Ayat ini sebenarnya menceritakan seseorang yang meninggal itu bisa dan banyak sekali disebabkan karena dosa atau salah. Hak umur memang Allah yang tahu, tapi dosa dan salah inilah yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Allah menyuruh kita itu jangan marah, ya jangan marah. Karena kalau ada marah, ada efeknya. Ada efeknya. Kalau mamanya dia itu emosi benar-benar jantung. Kalau dia marahnya itu dengan orang tua, dia di bawah 45 biasanya meninggalnya. Atau kurang lebih di 45 itu kalau dia meninggal biasanya efek dia marah ke orang tuanya lebih kuat. Jadi memang itu haknya Allah kematian. Tetapi kalau saya amati dari orang-orang itu, jika dia itu salahnya dosanya pada orang tua, itu lebih besar kemungkinan meninggalnya. Lebih besar, 75% kalau saya teliti ya. Nah di sini Bu Endang karena ini kayaknya bisa dengan suami dan Ibu Endang sudah paham. Tapi suaminya sudah meninggal? Suaminya sudah meninggal, nggak mungkin Ibu Endang itu terus masuk tangannya pegang tangan suami yang di kuburan, nggak mungkin ya. Kecuali bagi orang-orang yang suka datang ke kuburan yang memang suka yang begitu-begitu aneh-aneh gitu ya. Enggak usah. Tetapi catatan dosa kita ada di malaikat atid. Malaikat atid pasti sudah menyampaikan pada Allah Ta'ala. Tinggal mohon ampun ya. Siapapun pemirsa di rumah juga saya ajak jelas ya adab doa, basmalah, hamdalah, sholawat Nabi, kemudian syahadat, kemudian fatihah, kemudian baru berdoa. Ya, untuk yang tumor doanya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih aja ya, tapi jelas. Khusus untuk Bu Endang, dengan suami ya. Ya Allah, jika saya terkena tumor payudara sebelah kanan, jika itu disebabkan karena saya sering menyimpan jengkel, emosi dan amarah kepada suami. Ini kalau dengan suami. Kalau tumor ini kita tahu bahwa oh ya saya sering jengkel, menyimpan marah sama ibuku atau ayahku, doa ya Allah jika saya terkena tumor sebelah kiri umpamanya, di mana saya sering menyimpan jengkel, emosi dan marah kepada ibuku, hanya gitu aja. Ya Allah, jika itu dosa di hadapan-Mu, ampuni dosa besarku, astagfirullahaladzim. Lirih dirasakan istighfar itu di dalam hati, kita menyatakan bahwa kita itu salah dan dosa di hadapan Allah Ta'ala. Jangan merasa benar,
Jangan merasa benar. Biasanya orang merasa benar itu yang merasa dia ilmunya agamanya lebih banyak, dia tahu, ini biasanya merasa benar nih orang seperti ini. Makanya kita jaga. Nah, mohon ampun, kemudian doa ulangi lagi. Ya Allah, jika saya terkena tumor payudara sebelah kanan disebabkan karena saya sering menyimpan jengkel, emosi dan marah kepada suami saya. Jika itu dosa di hadapan-Mu ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa besar saya. Astagfirullahaladzim. Lirih. Dan itu lantunkan doa itu minimum setengah jam atau 1 jam terus menerus. Setiap hari habis sholat, di luar sholat pun boleh. Namanya doa itu kapanpun boleh. Selama ada waktu mohon ampun. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban dari Allah Ta'ala. Kalau imannya kuat, imannya bagus, amal solehnya bagus, insya Allah Allah mempercepat proses kesembuhan. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan Bu Endang juga diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Amin, amin, amin. Ada yang mau bertanya sekarang di sini? Ibu mau? Boleh. Misi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak Ustadz, saya Ibu Sri Wulan dari Majelis Al-Zikir Amaliyah Ciampea, Bojong Rangkas Ciampea. Saya mau bertanya Pak Ustadz, saya mempunyai anak ya, perawan usia 16 tahun. Dia mengalami kalau saya marah itu suka marah tapi dengan nggak nangis tapi nyesek gitu Pak Ustadz. Terus kepala juga sakit sampai mukul-mukul kepala gitu. Kepalanya? Iya, dipukul-pukul kepalanya. Sampai nyesek, sampai nggak bisa nafas. Ke hidung juga. Mungkin ya ibu takutnya nggak bisa nafasnya sampai ke hidung? Iya. Sampai ke telinga nggak? Enggak. Oh enggak. Kepala. Kenapa sih hidung? Iya, saya kan tanya ya. Tinggal dijawab. Iya. Iya. Ibu minta solusi dari Pak Ustadz, apakah itu kan dia kalau udah dimarahin saya tuh dia kayaknya kesel, mungkin kesel karena dipendam. Bagaimana? Ibu cukup sabar kalau dia marah, apa ibu sabar ya. Nggak pernah kalau ibu. dia marah gimana maksudnya? Jadi gini. Kalau ia marah-marah sama ibu. Oh kalau si adik ini marah sama ibu, anak ibu, ya. Jadi iya. ibu marah ke anaknya ikut Balas, emosi, gitu. ibu sabar. Iya, Ibu yang sabar. bikin marah anaknya juga. Enggak, maksudnya gini Iya betul. anak saya kan memang juga suka mendam gitu, Iya, memendam. iya. Terus dia Sama kepegung itu orang Sunda mamarenya. Iya. Memendam amarah. Oh Udah gitu. marah. Terus dia tuh sampai nyesek. Ya. Nangis gitu, mama gitu gimana. Karena saya anak yang dulu juga, yang kedua nggak ada aja gitu juga Pak Ustadz. Saya Nggak tuh, ada itu meninggal, iya, nyesek nggak ada. juga. Iya, takutnya ada kenapa gitu Pak Ustadz. Oh, Apa dia yang meninggalnya. dipendam? Ya, yang Meninggalnya. ini yang kedua yang bungsu. Oh, ini yang begitu bungsu. juga. Takutnya saya mengalami seperti itu juga. Jadi ngalami meninggal lagi Iya, gitu. takutnya Oh dia- yang satu meninggal. Yang kedua. Loh, Ini oh yang kedua ketiga. meninggal, ini yang ketiga. Yang terakhir. Oh, yang meninggal kedua dulu sesek juga. Sesek juga. Innalillahi Karena itu juga wa inna memendam Pak Ustadz. Mungkin dia nggak mau mengutarakan apa yang dia rasakan gitu. Iya. Tapi ibu cukup sabar, berdoa sama Allah. Ya. Mudah-mudahan gitu ya. Anak terjadi ibu ini lagi ya. menjadi anak yang soleha ya Pak Amin, Ustadz. Minta amin, doanya ya sama Allah. Pak Ustadz. Anak saya menjadi anak yang soleha. Amin. Ya, Ya menurut sama Rabbal orang tua. alamin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ya, minta solusinya aja Pak Ustadz. Iya, anaknya ada di sini Bu. Ikut nggak anak? Nggak ikut. Cuman ibu pengen Gini, kita penjelasan aja nih iya, Pak Ustadz ya. kalau saya amati dari pengalaman ya Bu ya, memang ada ilmu di turunan-turunannya ibu. Jadi anak yang kedua yang meninggal itu pun sebenarnya seknya juga ilmu yang memang semuanya itu atas izin Allah ya. Iya. Meninggalnya seseorang pasti Allah mengizinkan. Iya. Jadi ada ilmu yang memang jadi nyesek istilahnya. Kalau ibaratnya tadi Ibu Khairiyah itu memang ada ilmu yang sudah nyiapin Ya. dirinya di situ. Kalau memang ilmu itu sudah nggak cocok sama orang tersebut, itu nyekek sebenarnya dia. Oh gitu ya. Jadi ilmu itu seperti sama manusia. Jadi kayak umpamanya saya dengan Mas Irfan, tapi Mas Irfan nggak lihat saya. Nah, tapi saya bisa ngapa-ngapain Mas Irfan, mau nyekek kayak mau ngapain, mau ngebanting. Nah, itu bisa. Iya. Jadi ilmu atau makhluk yang namanya jin itu seperti itu. Yang saya khawatirkan tuh Pak Ustadz dia sampai mukul kepala sampai Mukul-mukul sendiri gitu? Iya, mukul-mukul sendiri gitu Nah, Pak iya. Ustadz. Itu memang harus dilepas Ibu. Kayak seperti Ibu Khairiyah tadi, memang beliau
belajar untuk ikhlas melepas ilmu. Jadi si adik ini memang harus dilepas, didoain, karena ini kan bisa aja sebenarnya ilmu dari keturunan sebelum ibu, sebelum bapak sebenarnya. Jadi dulu ilmu-ilmu ini bisa aja dari ayah ibunya ibu atau ayah ibunya suami. Kalau ibu atau kakek tidak, neneknya yang dulu orang bisa dulu. Ada nggak dari Atau suami ibunya, itu ibu orang rasanya bisa?